Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai pelajaran hidup kita. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih terus memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kepadamu melalui firman-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus yang adalah pemilik dari firman itu mampu memberikan penerangan kepada kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu, bukan sekedar memahaminya, tetapi mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari sebagai anak-anak-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman ini saya beri tema menjadi terang dunia. Sekali lagi saya beri tema menjadi terang dunia. Firman ini khotbah saya akan dasarkan pada Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sekali lagi firman Tuhan berbunyi demikian, Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak analogi tentang orang percaya yang diberikan oleh Tuhan. Analogi dalam artiannya, Tuhan menggambarkan orang percaya dalam berbagai macam bentuk. Tuhan menyampaikan identitas orang percaya dalam berbagai bentuk. Dan salah satu identitas orang percaya yang kita pelajari dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 ini adalah Tuhan memberikan identifikasi dan identitas kita sebagai terang untuk semua orang. Firman-Nya berbicara demikiannya hendaknya terangmu bercahaya. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, saya terus terang saya bertanya, kenapa sih Tuhan menganalogikan kita sebagai terang? Ternyata di dalam pendalaman, dalam pembelajaran yang saya lakukan, ternyata bahwa terang itu sebenarnya berbicara tentang penuntun. Jadi, sebuah perjalanan dituntut dengan terang. Kalau Bapak Ibu berjalan di siang hari, Bapak Ibu gampang sekali memahami seluk-beluk jalannya. Apakah di hadapan kita, di depan kita ada halangan, ada rintangan, ada batu, ada kayu, ada lubang besar yang bisa menjebak kita dan mengalami kecelakaan. Kita bisa tahu persis. Kenapa? Karena pada siang hari itu terang. Sangat berbeda jika kita berjalan pada malam hari. Tidak segampang itu kita dapat memahami situasi dan keadaan di depan kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menganalogikan kita sebagai terang untuk semua orang. Menganalogikan kita bahwa kehadiran kita sebagai orang percaya, kehadiran kita sebagai umat milik Kristus adalah kehadiran yang mampu menuntun orang lain. Menunjukkan kepada orang lain cara hidup yang benar, cara berbuat yang benar, cara berkata-kata yang benar, dan cara menempatkan diri yang benar. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 ini. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang terang juga, kita berbicara tentang pedoman. Pedoman, kenapa? Kita bisa melihat sesuatu di hadapan kita, di depan kita, apa yang terjadi di depan kita, ada apa di depan kita jika ada terang. Berbeda kalau kita berada di dalam kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan benar-benar memberikan deskripsi atau gambaran tentang kehidupan orang Kristen itu dengan cara yang luar biasa. Berdasarkan pengalaman hidup kita hari lepas hari. Apa yang menjadi keadaan hidup kita sehari-hari. Itulah Tuhan menggambarkan kita sebagai terang. Dan harapan Tuhan di dalam pembacaan ini kita melihatnya demikian. Supaya terang kita bukan dibangun untuk kita saja, tidak dihadirkan untuk kita saja, tetapi terang kita sebagai orang percaya diperlihatkan di depan semua orang. Itulah sebabnya dibilang gini, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah kita sebagai orang percaya mampu mewujudkan peran kita sebagai
terang dunia. Pertama Bapak Ibu, saya melihatnya seperti ini. Pertama, terang itu bisa dilihat dari cara kita berkata-kata. Dimulai dari hal yang kecil dari hidup kita. Dimulai dari perkataan kita. Kita hidup dalam dunia yang sungguh sangat amat memiliki kompleksitas yang luar biasa. Perkataan yang manis, ungkapan yang enak, pembicaraan yang sesuai standar etik dalam kehidupan kita sehari-hari, justru sekarang ini mengalami sebuah degradasi yang luar biasa. Muncul gaya komunikasi baru, muncul cara berbicara yang baru. Cara komunikasi baru dan cara komunikasi yang baru ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Justru cara komunikasi dan cara bicara yang baru dalam kehidupan kita hari lepas hari saat ini justru berbanding terbalik dengan standar berbicara seperti yang disebutkan di dalam definisi ketika kita menjadi terang di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Kenapa saya mengatakan bahwa bagaimana mewujudkan terang? Yang pertama melalui perkataan kita. Perkataan, bibir dan mulut kita diberikan oleh Tuhan sebagai sarana untuk berkomunikasi, untuk memperkatakan yang baik, memperkatakan hal-hal yang memberkati, memperkatakan hal-hal yang membuat orang merasa nyaman dan aman, bukan memperkatakan sesuatu yang membuat orang sakit hati, orang tersinggung, orang marah, orang membuat orang lain kecewa. Mulailah dari perkataan kita. Kalau kita ingin untuk menjadi terang di depan semua orang, mulailah dari perkataan kita. Perkatakan setiap perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang membuat tenang orang lain, perkataan yang membuat damai orang lain. Kita tidak memperkatakan sesuatu yang membawa hoax, yang membuat orang lain menjadi khawatir, membuat orang lain menjadi takut. Kita tidak membicarakan perkataan-perkataan yang sesungguhnya justru menurunkan derajat orang lain. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan pengamatan di kehidupan, bukan cuma di kalangan anak muda, bahkan ini sudah menjadi kultur bagi sebagian orang bahwa kata-kata mengganti kata diri manusia dengan binatang itu hal yang biasa. Terkadang dengan mudah sekali kita memperkatakan oleh anjing, babi, banyak sekali kata-kata yang justru mengidentifikasi manusia yang merupakan makhluk yang mulia ciptaan Tuhan itu dalam kalimat-kalimat dengan perkataan-perkataan yang tidak wajar dan tidak pantas. Perkembangan bahasa akhir-akhir ini justru menunjukkan kadar etika moral dalam berbicara itu menjadi menurun. Ketika kita hidup, semakin hari ke depan saya percaya bahwa bukannya semakin membaik. Tapi kata firman Tuhan begini, hendaknya terang bercahaya di hadapan semua orang. Mulailah menjadi terang dengan perkataan kita. Yang kedua, mulailah menjadi terang dengan pikiran kita. Kalau kita berbicara tentang pikiran, pikiran itu adalah pabrik. Otak kita ini adalah pabrik pikiran yang menghasilkan tindakan yang terkadang pikiran yang tidak dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan menjadi pikiran yang liar. Yang kedua, ingat baik-baik bagaimana untuk menjadi terang di hadapan sebanyak mungkin orang mulai dari pikiran kita. Bagaimana kalau dalam Alkitab menggambarkan begini, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar, perkatakanlah itu. Pikiran kita adalah produk yang menghasilkan setiap tindakan kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi terang? Melalui sikap tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Kita harus mengakui bahwa identifikasi untuk manusia saat ini itu pertama, manusia dalam kehidupan kita saat ini ego, akunya yang utama. Kita tidak berbicara lagi kita, tapi rata-rata orang berbicara aku atau ego. Akunya yang ditonjolkan, akunya yang munculkan, aku yang egois itu justru membuat orang lain tersinggung dan kita tidak peduli tentang itu. Akunya yang paling penting hari ini. Yang kedua, kita bisa melihat manusia makin individual. Apalagi ketika dia memiliki gadget seperti ini, orang itu cenderung individual, menyendiri.
cenderung tidak memperhatikan orang lain, cenderung cuek pada orang lain, individual. Individual ini juga berbahaya sekali Bapak Ibu karena menghilangkan kemanusiaan kita, karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang saling membutuhkan. Diciptakan oleh Tuhan sebagai the part of God's family, bagian dari keluarga ilahi yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Identifikasi yang ketiga kita bisa melihatnya bahwa manusia di zaman sekarang ini lebih cenderung pada hal-hal yang edan, atau kita bisa sebut sebagai edanisme. Edan dalam artiannya yang orang baik disebut orang yang salah disebut orang baik, orang yang berpenampilan rapi disebut itu tidak baik, orang berpenampilan buruk itu disebut baik, dan terjungkir balik semua cara berpikir berdasarkan standar Alkitab atau standar moral yang berlaku secara umum seperti sebelum-sebelumnya. Edan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu diutus untuk menjadi terang yang menuntun orang, sehingga di dalam kehidupan orang lain itu, sehingga perjalanan kehidupan orang lain itu melihat sesuatu yang berbeda dengan dunia. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah dalam pembaharuan budimu. Berubah, mengubah hidup kita, bermetamorfosa, berubah dari sikap, dari tingkah laku, dari perbuatan seperti yang saya sebutkan tadi. Pikiran kita. Berikut hati kita. Hati itu adalah jendela. Jendela dari kehidupan kita. Melalui hati kita melihat, melalui hati kita mempertimbangkan, melalui hati kita menentukan. Mempertimbangkan sesuatu baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh, ya atau tidak, itu dengan hati kita. Karena itulah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan kepada kita bahwa hati itu penting untuk menjadikan kita sebagai terang di hadapan sebanyak mungkin orang. Karena itu terkadang orang mengatakan begini, orang yang melakukan segala sesuatu yang tidak dengan cara yang tidak tepat, orang selalu bilang begini, kamu ini nggak punya hati. Kenapa? Karena sesungguhnya hati itu jendela, hati itu adalah controlling, hati itu adalah dewan pertimbangan dalam kehidupan kita. Lalu apa dampak ketika kita menjadi terang? Selanjutnya, dalam Matius pasal 5 ayat 16 disebutkan begini, supaya setiap orang itu melihat perbuatanmu, what you do, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Alkitab menggambarkan kita adalah the image of God, gambar Allah. Bahkan disebut manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gambar Allah yang sempurna. Karena itulah as the image of God, sebagai gambar dari Allah, setiap perbuatan kita harus mampu memantulkan perbuatan ilahi. Harus mampu memantulkan sikap Kristus. Itu juga kenapa orang Kristen selalu disebut sebagai de imitatio Christi, atau imitasinya Kristus. Itulah sebabnya bahwa en Cristo yang menjadi kata dasar dari Kristen itu sendiri, artinya berada di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus, kita memancarkan kehidupan Kristus, kita menunjukkan cara hidup Kristus. Ketika Kristus 2000 tahun yang lampau hadir, dia memberi pembeda yang luar biasa. Dia menjungkir balikan kultur Yahudi yang sesungguhnya sangat merugikan. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik, supaya setiap orang melihat perkataanmu yang baik, supaya setiap orang melihat tindakanmu yang baik, supaya setiap orang melihat sikapmu yang baik. Dampak dari semua itu, kata firman Tuhan, supaya mereka mempermuliakan Bapamu di surga. Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat Kristen, Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat Kristus, Bapak, Ibu, dan saya sebagai milik Allah, kita menghadirkan diri kita untuk merefleksikan, untuk mencerminkan Allah itu sendiri. Itulah sebabnya, dengan kehadiran Bapak, Ibu, dan saya, maka kita mampu menunjukkan kemuliaan ilahi kepada setiap orang yang belum mengenal Kristus. Itulah yang disebut, kamu itu suratan terbuka, Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, yang bisa dilihat oleh semua orang. Injil yang terbuka, yang mampu membawa kabar baik kepada semua orang.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Tuhan berpesan kepada kita, berikan terang kita kepada dunia. Hendaklah terang kita bercahaya di hadapan semua orang, untuk menuntun orang, untuk membawa orang ke dalam kebenaran ilahi, untuk menuntun orang dan membawa orang untuk mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Selamat menjadi terang dunia. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau Engkau sudah memperdengarkan suara-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus pemilik dari firman ini akan menerjemahkan lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Dan kami berdoa, ya Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik hidup kami, dan kepadamu kami berpasrah dan berserah. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, anak mantu, cucu dan seluruh keluarga besarnya, selalu dalam perlindungan di dalam Kristus Yesus. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang memberkati Bapak Ibu Gembala, menuntun menyertai mereka, sehingga mereka semakin hari semakin bersuka cita di dalam Kristus oleh karena Engkau ada dalam hidup mereka. Berdoa untuk seluruh pengurus GBP Taman Firdaus, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itu yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara bersama dengan mereka dalam sepanjang hidup mereka. Dan berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang sakit, yang berkekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus. Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam sepanjang hidup kami, secara khusus sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memberkati hidup kami, dan menjadikan hidup kami sebagai terang-Mu yang memancarkan cahaya kebaikan untuk setiap orang melihat bahwa melalui perbuatan kami memuliakan Bapa di surga. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Terpujilah Engkau Kristus, terpuji Engkau Roh Kudus, terpuji Engkau Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen.